Oke, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari seperti yang sudah tersaji di dalam bukumu, halaman ke-7, yaitu menyusun laporan hasil observasi. Pada bab pertama ini, kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama dimulai dari pengertian, yang kedua manfaat atau ciri-ciri dari laporan hasil observasi, teks laporan hasil observasi. Yang ketiga nanti adalah struktur dari teks laporan observasi, dan yang terakhir unsur kebahasaan dari sebuah teks laporan observasi. Oke, saya pikir kalian sudah bisa mencatatnya secara ringkas mulai saat ini sebelum kita lanjut. Oke, apa itu laporan hasil observasi? Untuk mengetahui ini, yang pertama kalian pahami adalah apa artinya observasi. Observasi apa artinya? Artinya adalah pengamatan. Dalam hal ini, teks hasil observasi adalah teks yang menjelaskan hasil dari sebuah pengamatan. Jauh sebelum ini, jenis teks sebenarnya hanya ada 5. Yang pertama, kami menyingkatnya dulu pande. Yang pertama, persuasi, untuk mengajak. Yang kedua, argumentasi, meyakinkan. Yang ketiga, narasi, menceritakan. Yang keempat, deskripsi, melukiskan. Dan yang terakhir, eksposisi, yaitu sebatas menjelaskan. Lalu kemudian teks observasi ini akan terletak kemana? Akan terletakkah dia sebagai persuasi, argumentasi, narasi, deskripsi, atau eksposisi? Namanya kita melaporkan, hanya sebatas melaporkan, berarti dia tidak termasuk sebagai argumentasi. Kira-kira begitu. Apakah kemudian teks laporan hasil observasi adalah penemuan baru? Sebenarnya ini tidak penemuan baru. Jenis teks tetap hanya ada 5, tapi kemudian dispesifikasikan lagi untuk ke-5 ini. Jadi hasil observasi ini bukan teks baru, tetap itu nanti adalah bagian dari deskripsikah, eksposisikah, persuasikah, dan sebagainya. Kalau hanya sebatas menyampaikan laporan itu, maka dia akan termasuk kepada bagian dari eksposisi. Sebelum kita masuk ke pengertian apa itu teks observasi, teks laporan hasil observasi, silakan buka bukumu halaman 9. Di sana ada salah satu contoh teks observasi. Dari sana kemudian nanti bisa kalian mengertikan. Teks observasi itu tidak ada pengertian yang bakunya, bahwasanya pengertiannya harus begini, tidak. Tetapi kata kuncinya adalah tentang pengamatan. Oke, kalian lihat ini teks. Kalau kalian lihat teks ini, yang pertama, teks pertama ini menjelaskan tentang apa itu wayang. Berarti itu artinya teks laporan adalah yang pertama ada dulu penjelasan tentang apa yang mau dijelaskan. Jika kamu sedang akan menjelaskan kopi, maka kamu harus menjelaskan apa itu kopi. Begitu. Oke, ini pengertiannya. Ini pengantar yang diberikan kepada kita. Lalu pada paragraf selanjutnya, kemudian dijelaskan di sana pengertian atau pembagian dari wayang. Ada wayang kulit, ada wayang kulit, ada wayang orang, terus ada wayang yang seperti ini lagi, dan kemudian ada lagi dijelaskan perkembangan terbaru dari wayang itu. Artinya
Yang pertama adalah pengertian tentang wayang. Jika kamu mengamati kopi, maka kamu harus menjelaskan apa itu kopi, nama latinnya kira-kira apa, tumbuhan ini jenisnya, tumbuhan ini biasanya tumbuh di mana, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian kau jelaskan jenis-jenisnya, jenis kopi, kopi kecil, kopi besar, dan sebagainya. Seperti di dalam teksmu ini. Wayang dulu dijelaskan, lalu kemudian ada bagian-bagiannya. Oke, lalu yang terakhir, kalau kita lihat ini, ada dimanfaatkan. Artinya, dalam sebuah laporan observasi, ada dulu penjelasan umum yang kau berikan, lalu kau bagikan, kau bikin jenis-jenisnya, lalu yang terakhir ada manfaat dari yang kamu jelaskan itu. Artinya secara sekilas kita sudah mengetahui bahwasanya struktur dari sebuah teks laporan observasi adalah penjelasan umum tentang apa yang akan kamu jelaskan, yang kemudian bagian-bagian yang akan kamu jelaskan, ada jenis-jenisnya misalnya, lalu yang terakhir apa manfaat yang kamu jelaskan itu. Dari sini kemudian kita bisa mengertikan, oh ternyata struktur dari laporan observasi ini adalah 3. Atau laporan observasi itu adalah sebuah laporan pengamatan. Kira-kira begitu. Nah sekarang setelah kamu baca teks wayang ini, apa yang kemudian kamu dapatkan? Kamu mendapatkan informasi tentang wayang. Berarti fungsi dari teks observasi adalah seperti yang kamu dapatkan ini. Setelah kamu mendapatkan informasi dari teks ini, maka fungsi dari teks observasi adalah memberitahukan atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca, kepada orang-orang tertentu. Jika kemudian penjelasanmu itu sangat benar-benar ilmiah, lalu dapat dipertimbangkan sebagai sebuah rujukan untuk membuat sebagai kebijakan, maka fungsi lain dari laporan observasi adalah menjadi dasar sesuatu undang-undang dan sebagainya, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke lihat kotak ini. Lihat kotak ini. Oke, kamu sudah mengerti sekarang bahwasannya setelah kamu membaca sebuah teks, oh ternyata ini laporan hasil observasi. Sekarang pelajaran kita selanjutnya adalah setelah kamu membaca dari sebuah teks itu, kamu menemukan apa yang menjadi gagasan pokok dari sebuah teks itu. Artinya sekarang kita sedang belajar bagaimana mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Seperti tersaji di dalam teksmu ini. Ada teksnya panjang, tetapi kemudian gagasan pokoknya ini. Oke. Dalam sebuah paragraf pasti ada gagasan pokok, ada penjelas. Gagasan pokok, gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang kemudian menjelaskan, dan gagasan pokok, gagasan yang dijelaskan. Jadi gampang saja sebenarnya mencari apa kalimat utama, apa kalimat penjelas. Kau lihat saja kalimat yang menjelaskan mana, kalimat yang dijelaskan mana. Di dalam teks ini kemudian bisa kita lihat, wayang adalah, kita perbesar. Oke. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November menetapkan wayang. Kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Kalau kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, tentu posisi kalimat kedua adalah sebagai kalimat penjelas, dan kalimat pertama adalah kalimat yang dijelaskan. Kalau posisinya dijelaskan, maka kalimatnya adalah kalimat utama. Kalimat kedua adalah kalimat penjelas. Demikian juga nanti ke kalimat ketiga, wayang dapat dibedakan. Ini kan sebatas menjelaskan kalimat pertama. Maka kalimat utamanya adalah ini.
Oke, selanjutnya ini tugasmu. Latihan mulai sekarang. Sebab di kemudian hari yang ditanya adalah nanti kebanyakan seperti ini. Oke, saya pikir kamu bisa mandiri untuk sekarang coba kamu perhatikan yang di dalam kotak kuning ini. Ini katanya adalah ringkasan dari teks yang panjang di atas. Coba apakah itu merupakan ringkasan? Kita baca. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang kulit dilihat dari umur. Wayang wong, wayang suket, lalu kemudian manfaat. Kamu tadi sudah membaca teks panjang di atas. Kamu sudah membaca teks panjang di atas. Itu artinya jika kamu melihat kembali teks di atas, artinya ringkasan itu adalah gagasan pokok, gabungan dari gagasan pokok masing-masing paragraf. Gabungan dari masing-masing pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama tadi adalah tentang pengertian wayang, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis wayang, dan yang terakhir adalah manfaat. Jadi kalau kalian nanti ada tugas disuruh mencari ringkasan, maka tugasmu sebenarnya adalah hanya mengumpulkan gagasan pokok dari masing-masing. Oke, tadi kamu sudah tahu pengertian dari teks laporan observasi. Kamu bisa mengartikannya dengan sesuka hatimu, yang intinya adalah jangan lepas dari hasil pengamatan. Oke, sekarang masuk kita ke bagian ketiga adalah struktur. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita kembali ke teks di atas, ada wayang. Dari wayang itu kemudian dijelaskan pengertiannya, dijelaskan bagian-bagiannya, lalu kemudian manfaatnya. Itu adalah bagian dari teks yang kita lihat di wayang tadi. Dan ternyata memang begitu. Struktur dari sebuah laporan observasi adalah seperti yang kamu lihat di sini, ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu adalah penjelasan umum dari apa yang akan kamu jelaskan. Dari apa yang akan kamu teliti atau kamu amati, seperti yang teks di atas. Dijelaskan dulu pengertian dari wayang. Lalu kemudian ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah tentang jenis-jenis dari apa yang akan kamu jelaskan. Misalkan kita ambil kopi, jenis-jenisnya kopi ateng, kopi panjang, dan sebagainya misalnya. Lalu yang terakhir adalah deskripsi manfaat, seperti di akhir pada bacaan wayang yang tadi. Ada manfaatnya. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah di dalam sebuah teks observasi harus ada ketiga ini? Pernyataan umum, deskripsi, lalu deskripsi manfaat? Tidak ada, tidak harus. Tetapi jika kemudian ada teks disuguhkan kepadamu, lalu kamu melihat bahwasanya tidak ada penjelasan umum, berarti kelemahan dari teks itu adalah tidak mempunyai pernyataan umum, tidak mempunyai klasifikasi umum. Lalu yang kedua, tidak ada dijelaskan jenis-jenisnya, maka kelemahannya adalah tidak mempunyai deskripsi bagian. Demikian seterusnya. Sekarang, agar kamu semakin mengerti bagaimana ciri-ciri dari sebuah pernyataan umum atau klasifikasi umum, maka lihat bagaimana teks ini diawali. Teks ini diawali dengan penjelasan, dengan pengertian. Dari mana kita tahu ada pengertian? Di sana ada kata adalah. Itu teks observasi yang pertama. Kita buka teks observasi yang kedua, The Topeng. Sama, bagaimana paragraf teks ini diawali? Juga diawali dengan penjelasan umum, pengertian. Dari mana kita lihat itu pengertian? Ada kata adalah. Saya pikir kamu mengerti bahwasannya penjelasan umum dimulai dari kalimat definisi, kalimat pengertian. Nah, ini juga bagian contoh dari laporan observasi.
Perhatikan ada adalah di sini, itu menjelaskan. Oke, kita lihat untuk selanjutnya. Ini saya jelaskan kepada kamu supaya kamu mengerti bahwasanya menjelaskan di awal itu asal ada kata adalah berarti itu hampir sebagai pernyataan umum. Begitu kita menjelaskan. Yang pertama, lihat kutipan 1. Adakah di sana kalimat definisi? Paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Ini adalah pernyataan umum. Mamalia laut bertubuh besar, cerdas, dan kehidupan bersamudra. Cara bernapasnya juga istimewa. Kalau makhluk laut lain, ini adalah kalau kita lihat, apakah ada di sini bagian-bagian? Ada pernyataan umum, lalu ada deskripsi bagian. Dari teks ini kita paham bahwasanya satu paragraf pun itu tetap juga sebagai laporan observasi. Kalau kemudian semakin diperluas, itu membuat bahwa teks itu semakin panjang. Apakah teks ini bisa kita panjangkan? Bisa. Artinya kita cari sumber-sumber lain untuk menjelaskan bagian-bagian dari paus itu. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Sungai adalah aliran yang besar dan memanjang mengalir. Menurutmu ini bagian, deskripsi bagian atau pernyataan umum? Oke, sungai konsekuen adalah sungai yang alirannya pernyataan umum atau sudah penjelasan dari bagian-bagian. Sungai subsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen, sungai insekuen. Semua ini adalah kalimat definisi. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan kita, apakah ini semua adalah penjelasan umum atau pernyataan umum? Oke, sebelum kita masuk ke situ, ternyata semua teks observasi biasanya diawali dengan, oke, sekarang kita lanjut. Tadi pengertiannya sudah, manfaatnya sudah, dan strukturnya juga sudah tadi. Yang pertama pernyataan umum dimulai dari penjelasan, biasanya dimulai dari kalimat definisi. Yang kedua, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu jenis-jenis dari hal pokok yang dijelaskan. Lalu yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Itulah struktur ideal dari sebuah teks laporan observasi. Apakah harus ada ketiganya? Tidak harus. Namun jika tidak ada salah satu di antaranya, itulah yang kemudian menjadi titik kelemahan dari laporan observasi. Sekarang kita lanjut C, menganalisis kebahasaan teks laporan observasi, unsur kebahasaan. Ini terakhir yang mau kita bahas. Yang pertama katanya adalah sering kata serta frasa berupa verba dan nomina. Oke. Kata serta frasa, verba dan nomina. Apa itu verba? Verba adalah kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata yang menunjukkan aksi. Bahwasanya ada pekerjaan yang kita lakukan. Mereka belajar. Belajar itu adalah sesuatu aksi yang dilakukan. Maka belajar kata kerja. Mereka mandi. Mandi adalah ada tindakan. Maka mandi adalah kata kerja. Mereka tidur. Tidur juga sebuah tindakan. Maka tidur adalah kata kerja. Gampang sekali, asal ada tindakan, maka itu adalah kata kerja. Oke, atau supaya lebih gampang lagi, asal bisa kau masukkan kata tidak. Atau kata sedang lah, sedang. Misalnya sedang mandi, maka itu kata kerja. Sedang tidur, tidak tidur, itu kata kerja. Apakah sedang cantik atau tidak cantik kata kerja? Apakah cantik itu ada tindakan di sana atau itu hanya mutu? Maka tidak semua asal ada kata tidak atau sedang dimasukkan lalu kemudian itu sebagai kata kerja. Intinya kata kerja adalah ada aksi di dalam. Sementara kata benda adalah sesuatu yang bisa kamu lihat. Batu bisa kamu lihat, maka itu adalah kata benda.
Bapak bisa kamu lihat, maka itu adalah kata benda. Gampang sekali. Misalkan, sedang batu, apakah itu cocok berterima kalimat itu? Maka itu bukan kata benda. Sedang rumah, tidak. Sedang tidur, iya. Jadi kata benda tidak bisa dimasukkan kata sedang, kata kerja bisa dimasukkan dengan kata sedang. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan kita seperti tersaji dalam teksmu ini adalah, konon katanya di dalam bukumu ini kata berbentuk morfem atau bebas, yaitu satuan bahasa terkecil. Sementara frasa adalah gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi, memiliki satu fungsi dalam satu kalimat, dan non-predikatif. Barangkali menurutmu ini adalah sesuatu yang susah dicerna. Tapi ingatlah, kata itu ya kata. Kata itu kata, frasa gabungan dari kata. Misalkan saya ambil kata meja. Berapa kata coba meja ini? Meja adalah satu kata, maka ini adalah kata. Lalu kalau kemudian kita gabungkan, oke, hijau. Lihat tadi kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil. Terkecil berarti cuma satu. Jangan dua. Oke, kalau meja hijau ini bukan lagi kata, tapi ini sudah menjadi frasa. Itulah pengertiannya. Tapi dia harus non-predikatif. Apa artinya non-predikatif? Misalkan saya bikin meja hijau. Meja itu hijau. Meja hijau itu kan satu kesatuan. Sementara meja itu hijau itu sudah ada unsur predikatifnya. Apa unsur predikatifnya? Itu sudah lebih dari satu unsur. Ini unsur subjek, ini unsur predikat. Ini semua unsur subjek, kira-kira begitu. Pokoknya frasa itu gabungan dari kata yang tidak SP, tidak non-predikatif. Oke? Seperti tersaji di dalam bukumu, wayang adalah salah satu jenis kata. Lalu ini kemudian semua adalah frasa. Oke? Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu adalah frasa. Oke? Sekarang masuk kita ke verba. Oke? Ke verba. Perhatikan, di kamus kita adalah verba. Ini juga menetapkan, kau lihat ini, semua ini satu kata. Ini adalah satu kata dan kebetulan posisinya sebagai kata kerja. Lalu frasa, lihat, sudah membagi, itu adalah gabungan dari beberapa kata, maka itu adalah frasa. Dibuat, apa frasa yang cocok dengan dibuat? Gampang, tinggal tambahkan kata-kata. Misalnya, akan dibuat, tidak dibuat, sedang dibuat, disesuaikan, akan disesuaikan, sudah disesuaikan, belum disesuaikan. Itu adalah frasanya. Oke, saya masuk ke contoh yang di sini. Analisis, ini kata. Tapi kalau analisis kata, itu adalah frasa. Oke, dinyatakan itu adalah kata. Tapi dapat dinyatakan itu adalah frasa. Nanti kita akan mempelajari tentang frasa. Ada frasa kata benda, ada frasa kata kerja. Karena kebetulan hari ini kita sedang mempelajari frasa kata atau frasa nomina, kata atau frasa benda. Maka lihat, ini adalah frasa nomina. Kenapa itu frasa nomina? Karena intinya adalah analisis. Analisis adalah kata benda. Sementara dapat dinyatakan. Intinya dapat atau dinyatakan? Intinya adalah dinyatakan. Dinyatakan kata apa? Kata kerja. Maka ini adalah frasa kata kerja. Apakah ada frasa-frasa lain? Banyak. Misalnya sangat pintar. Siswa itu sangat pintar. Ada berapa kata ini? Ada 2 kata. Sangat
dan pintar, maka itu frasa. Sekarang apakah ini nomina atau kata kerja? Tinggal masukkan dalam sebuah kalimat. Dia sangat atau dia pintar. Tentu artinya dia pintar. Maka bukan ini intinya. Intinya adalah pintar. Pintar apa? Kata sifat. Maka ini adalah frasa kata sifat. Oke? Saya pikir kamu mengerti nanti. Oke? Kamu bisa latihan. Coba ambil kata nomina lalu bikin menjadi frasa. Misalkan. Oke, saya ambil contoh jambu. Kata benda, frasanya apa? Jambu merah, jambu monyet, dan sebagainya. Intinya frasa adalah lebih dari satu kata. Sekarang unsur kebahasaan lain dalam sebuah teks observasi adalah memiliki afiksasi. Afiksasi adalah pelekatan imbuhan kepada kata dasar. Sementara kata dasar menurut bukumu adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Artinya dia masih murni sebagai kata. Misalkan minum. Masih bisa tidak kita turunkan minum menjadi mi? Tidak ada artinya mi, tidak ada artinya num. Makanya itu adalah kata dasar, kata yang belum dibentuk. Minuman. Bisa nggak kita turunkan, hilangkan annya? Bisa, jadi minum, annya hilang. Itu adalah kata bentukan, kata yang sudah dibentuk dengan menambahkan imbuhan. Rumah, bisa nggak ada artinya ru, ada artinya mah? Maka itu kata dasar. Rumah sakit, bisa hilangkan sakitnya? Bisa. Maka itu bukan kata dasar, tapi sudah kata bentukan karena pemajemukan atau frasa seperti yang kita sebutkan tadi. Oke? Sekarang setiap kata dasar pasti bisa dilekati dengan imbuhan. Oke? Kita ambil cara melihat itu berimbuhan atau tidak. Disebut apa yang bisa kita hilangkan di sini? Di. Maka di itu adalah sebagai imbuhan. Sebut, masih bisa nggak kita hilangkan lagi dari sebut? Tidak ada lagi. Maka itu adalah kata dasar. Disebut adalah kata berimbuhan. Kata yang berimbuhan kebetulan jenisnya adalah kata kerja. Kemampuan. Bisa nggak kita hilangkan dari sini? Bisa. Mampu kita hilangkan kesamaan. Maka imbuhannya adalah kean. Kata dasarnya mampu. Oke, lihat. Di jenisnya verba. Me jenisnya verba. Lihat nanti asal di, asal me, di, me, per, me itu adalah semua kata kerja. Ter itu juga kata kerja. Lalu yang kemudian menjadi kata benda adalah kalau ke sama pe-an. Oke, itu dia afiksasi. Tugasmu selanjutnya, cari kata-kata dari paragraf teks di atas, lihat yang berimbuhan, lalu turunkan. Misalnya, memakan. Kata dasarnya makan, imbuhannya me, jenis katanya jenis kata kerja. Unsur kebahasaan lain, seperti sudah kita sebutkan tadi, adalah sering mempunyai kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu untuk pernyataan umum, kalimat deskripsi itu untuk deskripsi bagian, juga deskripsi manfaat. Yang pasti kalau kalimat definisi adalah memuat kata adalah, ialah, yakni, yaitu. Pokoknya tentang pengertian. Wayang itu apa? Adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan. Ini adalah kalimat definisi. Gampang saja, asal mengandung pengertian, maka itu adalah kalimat definisi. Biasanya diartikan dengan kata adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu. Sementara kalimat deskripsi itu adalah untuk menyatakan warna, bentuk. Misalkan wayang terbuat dari terdiri atas, terdiri dari. Oke, itu adalah kalimat deskripsi. Sekarang
unsur kebahasan yang terakhir, kalimat simplex dan kalimat kompleks. Ini mungkin bagi kalian agak rancu, susah. Kalimat simplex nama lainnya adalah kalimat tunggal, kalimat kompleks adalah kalimat majmu'. Kita lihat. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Ini adalah kalimat simplex. Kelelawar merupakan hewan. Oke, apakah itu simplex atau kompleks? Lihat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut kalimat simplex. Kalimat kompleks yaitu kalimat majmuk, kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Apa perbedaan mendasar kalimat simplex atau kalimat tunggal dengan kalimat kompleks atau kalimat majmuk? Seperti sudah dijelaskan di sini, kalimat simplex adalah kalimat tunggal. Artinya tunggal tidak bisa dipisahkan lagi. Tidak ada lagi klausa yang lain, sementara kompleks adalah lebih dari dua atau sama dengan dua. Kita ambil yang poin pertama. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Apakah ada kalimat lain dari sini? Sebenarnya tidak ada lagi karena predikat dan subjeknya satu. Jadi kalau subjek dan predikatnya satu itu adalah kalimat simplex. Lalu kita lihat ini. Ini contoh katanya adalah kalimat kompleks. Kompleks tadi kita lihat artinya berasal dari dua atau lebih klausa, dua atau lebih kalimat. Kita perhatikan, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Apakah kalimat ini bisa dipecahkan lagi menjadi dua? Bisa. Pertama, wayang berfungsi menghibur. Satu lagi, wayang berfungsi mendidik. Ada dua klausa di sana, ada dua kalimat, makanya disebut kompleks. Sementara perhatikan ke sini, apakah ini bisa kita turunkan menjadi dua kalimat? Tidak bisa lagi, makanya itu adalah kalimat simplex. Oke. Yang B, kita perhatikan B. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi apakah ini berasal dari dua klausa? Iya. Pertama, kelelawar aktif pada malam hari. Kedua, kelelawar tidur pada siang hari. Maka itu adalah kalimat kompleks. Oke. Yang ini nanti kita akan belajar bertingkat. Keberadaan topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut. Itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua tempat ini, apa kedua tempat ini? Apa kedua tempat ini? The Topeng dan Museum Angkut. The Topeng dan Museum Angkut berada di satu tempat yang sama. Oke? Jadi simplex tidak bisa dibagi lagi, kompleks masih bisa. Oke, sebelum kita akhiri, teks observasi adalah teks yang menjelaskan sesuatu hasil pengamatan. Ciri-cirinya adalah pasti sudah ada fakta di sana, tidak imajinasi. Fungsinya adalah menjelaskan, memberitahukan kepada orang lain. Dan unsur-unsurnya tadi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan unsur-unsur kebahasannya yang keempat tadi. Terima kasih.